Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Inspiram. Kali ini kita masih di Jogja dan kita akan mengunjungi sebuah rumah. Rumahnya itu kecil tapi lahannya luas sekali. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah rumahnya NR House, rumah Mas Nurdin dan Mbak Reski yang pasti sering seliweran juga di Instagram atau TikTok kalian. Yuk kita berkunjung. Halo, perkenalkan nama saya Nurdin. Dan saya Reski. Kami owner dari NR House. Dan kami bekerja dari rumah. Selamat datang di NR House. Assalamualaikum. Halo Mas Nurdin, Mbak Reski. Rumahnya itu bener-bener panjang banget. Lebarnya kalau nggak salah 15 meter. Panjangnya sampai 60-an tadi lah. Kita akan bertemu sama mereka nih. Mereka lagi hitam-hitam. Jadi karena perjalanannya cukup panjang, aku bisa mengomentari cukup banyak. OTW ke gerbang, thank you banget Mas Nurdin, Mbak Reski. Nah ini kita udah ketemu sama ownernya, Mas Nurdin, Mbak Reski. Kita boleh house tour rumahnya ini berarti? Boleh banget. Nah ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Oke, kalau luas tanahnya itu 961. Aha. Kalau luas bangunan rumah itu 128 meter persegi. Oke, dan bangunan rumahnya berada di belakang sana? Ya, di belakang sana. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan sih itu ya. Oke, dan ini kita berada di depannya dulu. Kulihat di sini ada kebun yang cukup luas juga berarti ya? Ya, benar-benar. Di sini ada kebun sayur mayur, Mas. Jadi kalau aku bilang kulkasku itu langsung dari kebun. Widih, oke. Jadi kalau pagi-pagi kita langsung ambil sayur di sini. Ini ada apa aja nih Mbak di sini Mbak? Ya, kalau ini tuh kita masih nanam ya kayak terong, ya kan. Terus ada sawi pagoda. Cuman karena musim hujan jadi kadang agak ekstra gitu perawatannya. Karena kan ulat-ulatnya pada naik-naik ya. Oh, oke. Iya. Berarti memang dari awal pas membikin rumah ini kan lahan cukup besar nih. Iya. Dan rumahnya kecil aja nih di belakang Iya, nih ya. benar-benar. Berarti memang udah disiapkan pengen biar bisa bercocok tanam gitu kan? Iya, bertanam karena hobi aja sih. Oke, tapi asik banget nih. Iya. Wah, jadi komplit ya. Terus ada apa lagi nih Mbak di sini Nah, nih Mbak? di sebelah sana ada daun basil, terus kangkung, ya kan? Daun basil tuh biasanya aku bikin pasta buat bikin pizza karena aku suka baking, Mas. Oh, oke. Iya. Jadi ngambil juga dari sini? Iya, ngambil dari sini dijadiin buat pizza, topping pizza. Ini benar-benar cocok ya, slow living di Jogja berarti ya? Benar, cocok banget. Wah, dan ini pun masih sampai sini ya? Iya. Oke. Ya, dan ini Mas, aku ngelengkapin sama ada beberapa pohon buah-buahan. Aha. Ini ada pohon jeruk. Ini ya? Ya, ini jeruk sangkis. Yang ini? Ya, Mas Nurdin nggak paham dia. Oh, dia nggak paham Mas Nurdinnya Ya, ternyata. saya kan Iya. bagian panen. Jadi aku tuh belinya di Shopee, Mas, bibitnya. Oke. Nah, terus tanam. Ini jeruk sangkis, itu lemon. Oh, itu ya? Ya, itu lemon. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ini ada satu bangunan juga, ini apa nih Mbak Mas berarti di sini? Ini studio rekaman. Oh, studio rekaman. Misal bikin video e-course atau produk digital biasanya di situ. Oke, nah ini buat teman-teman juga yang belum tahu, mungkin belum lewat nih kontennya NR House. Nah, boleh ceritakan dikit dulu nih Mas. Apa tuh bikin produk digitalnya apa seperti apa tuh Mas? Oh, oke. Jadi teman-teman, jadi di NR House itu kita jualan produk digital. Nah, produk digital itu biasanya berupa video e-course, tutorialnya itu bisa berupa cara ngedit video, cara beriklan di Meta Ads dan sebagainya. Oke. Wow. Dan aku juga ngikutin sih Mas dulu tuh pas dari akunnya NR House tuh pas baru rumahnya awal dibangun. Iya. Terus perjuangannya ya, pas dari zaman kuliah, waduh luar biasa. Dan terus ternyata setelah bertemu beliau berdua ini, aku baru tahu karena yang sering nongol kan Mas Nurdin. Benar. Betul. Ternyata ada yang di baliknya yang menyusun skripnya itu adalah beliau. Iya, benar aku. Yang jarang nongol. Iya, benar. Nah, yang ini apa nih Mbak Reski? Ini kita juga ada ayam ya. Jadi kalau dibilang kita udah punya sayur mayur, kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada telur ayam gitu kan. Oke. Berarti benar-benar fresh ya telurnya ya, diambilnya pun dari sini ya? Iya, jadi ayamnya ini tiap hari bertelur, Mas. Oh. Tiap hari. Cuman, nah karena tiap hari, ini aku mau tanya dulu ya, total ada berapa ayam petelur nih Mbak?
ayam petelurnya ada 8. Aha. Ya, selebihnya itu ayam kampung, jadi totalnya ada 15. Oke, berarti kalau butuh produk ayam, mau telur, mau daging, tinggal ngambil sini. Ya, tinggal potong biasanya. Tinggal potong. Kalau ayamnya. Mas tega Mas motong ayam sendiri Mas? Tega-tega aja Mas. Iya, Oke. Tapi pernah sampai kelebihan jadi produk ini telurnya jadi kelebihan nggak Mbak buat keseharian gitu? Ya, itu biasa karena dia kan bertelurnya ini bisa sampai 8 butir per hari. Oh, oke. Iya, 8 butir per hari. Jadi kalau kita kebanyakan telur, kita bagi-bagi ke tetangga. Oke. Panen sayur, kita bagi-bagi ke tetangga. Wih, asik banget, asik Iya, banget. karena asik kan banget. ibaratnya pagarnya keliling ya. Interaksi ke tetangga jadi kurang. Jadi kita manfaatin apa yang ada di rumah, kita punya, kita bagi ke tetangga sekitar. Wah, seru. Wih, luar biasa. Jadi bisa berbagi ya malah ya. Iya. Terus ada apa lagi nih Mas Mbak? Ya, di sini sebenarnya intinya yang sayur mayurnya. Oke. Yang sebelah sini. Oh, ini yang lebih komplitnya Iya, berarti. di sini. Oke. Kita jalan-jalan ke dalam mau, Mas? Boleh. Oh, mau dong. Aku mah mau nih diajakin keliling kebun pangan lah ya berarti ya. Ya, kebun pangan. Wow. Jadi aku cerita dulu kenapa ada kotak-kotak seperti ini. Ini namanya Rice bed. ya ini namanya rice bed. Mm-mm. Jadi biar kita bisa ngeracik media tanamnya tuh lebih ini ya, lebih fokus. Nah, kayak dibikin dari apa namanya ini? Dari hebel. dari Batako. patung merah. Dari Oh, ada hebel, hebel. ada Batako, batako ya kayak oke. gitu. Terus kita tinggal beli tanah subur, terus dicampur ke dalam, pakein pupuk kandang, sekam mentah. Nah, jadi bisa lebih berkualitas. Oh iya benar-benar. Karena dia biar subur kan harus nutrisinya harus ini ya, harus bagus ya. Iya, Mbak ya? benar. Oke. Nah, ini juga ada jagung lagi. Jagung, terus di sini ada apa ya? Di sini aku tanam ini apa? Wortel. Ini Oh. wortel, Mas. Oke. Wortel. Kemarin udah panen, jadi udah dicabut sama anak-anakku. Nah, ini yang bagian panen juga salah satu hobinya Mas Ya, Nurdin kan? itu hobi saya kalau panen-panen Ya sebetulnya. sama anak-anak juga ya. Jadi mereka tuh kayak belajar apa ya? Belajar tentang kemandirian gitu. Oh, ternyata Umi kalau mau nyayur-nyayur tuh dari kebun dia tanam sendiri gitu. Wih. Sampai dia besar, bahkan mereka tuh jadi makan sayurnya tuh karena dia ngerasa kasihan Umi udah nanemnya lama gitu kan. Oke, Jadi oke. harus dihabisin karena Umi kasihan tiap hari ke kebun rawat sayur-sayurnya. Oh gitu ya, jadi ada Iya. experience yang unik Jadi dia juga merasa ya. berproses buat makan ini, jadi harus habis. Betul. Itu teman-teman salah satu caranya kalau ada anak-anak yang susah makan bisa ditiru caranya. Iya bener. Kayak gitu caranya. Oke, berarti ini emang dibikin beberapa raised bed karena ada untuk beberapa jenis tanaman gitu ya? Iya, ada yang merambat, jadi kita bikinin rambatan kayak gini. Oke. Ini kacang panjang. Nah, berarti dari awal juga udah kepikiran memang ya mau bikin kebun pangan seperti ini ya? Iya, Mbak udah Rizky? kepikiran karena suka gitu. Slow living di Jogja tuh enaknya kayak gini. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kan slow living di Jogja, tapi Iya. aku perhatiin kayaknya logatnya bukan dari Jogja nih berarti ya? Bukan. Kan? Nah, kan Iya, di iya. kontennya NR House juga kayaknya perantauan ya Mas, Mbak? Betul. Kesini ya? Iya, betul. Kalau saya itu sudah 14 tahun. Oh, 14 tahun di Iya, Jogja? kalau sama istri baru 10 tahun. 11 tahun, Nabi. Oh iya, 11 tahun. Nah, ini kita menelusuri kebun pangannya Mbak Rizky dan Mas Nurdin. Iya, betul-betul. Nah, Mas tahu ini enggak? Ini tuh namanya kel. Tahu, Mas? Apa tuh? Nih. Ini itu ratunya vegetarian. Ini sebenarnya itu jarang ada di Indonesia dan ini tuh biasanya dibikin smoothies. Oke. Nah, aku lihat juga ini ada yang menarik, ada bunga mataharinya Nah, nih ya, bunga Mbak. mataharinya banyak banget Mas tuh. Jadi sebenarnya konsep aku itu bunga matahari itu tuh Aku harus sambil ada jalan di ke sini setiap ya. raised bed sebenarnya. Jadi bunga matahari itu sebenarnya berfungsi buat ngusir hama alami, Mas. Oke. Ya, nih. Ini apa? Sebenarnya itu di baliknya tuh udah disinggapin kutu-kutu, Mas. Oh gitu. Nih. Jadi memang ini kayak dikorbankan gitu, Iya, Mbak. jadi dia nggak bakal mau hinggap di sayur. Dia lebih suka di sini. Oh. Predatornya baik yang baik maupun buruk ya gitu kan dia ngumpul semua di sini. Ini organik nggak pakai bahan-bahan kimia buat semprot. Semuanya. Iya. Berarti prosesnya gimana tuh, Mbak? Jadi di situ kalau misal ayamnya punya banyak kotoran ayam, itu kita kumpul terus kita taruh di raised bed. Jadi kita tabur-tabur aja kayak gini nih.
Oh, oke. Tabur-tabur aja kayak gini, ya Jadi kan? jadi pupuknya? Nih, ya, jadi pupuk buat tanaman. Oh. Gitu. Bisa seminggu sekali tuh kita ngambil lagi Mas di sana tuh banyak itu. Jadi nggak perlu pakai apa pupuk kimia sama Pupuk sekali. kita nggak pakai, terus bahan alami ya kita pakai ini buat ngusir hama gitu kan. Berarti ini hasil panennya kalau dijual ke supermarket mahal nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, Oh, iya. jadi bisnis baru ntar. Ya. Oke, ini kulihat juga ada apa nih namanya? Rosemary. Rosemary. Ya ini rosemary fungsinya tuh banyak Mas sebenarnya. Ini kalau buat barbekyuan ini kan biasa dipakai buat ditaruh di daging ya. Bisa ngusir nyamuk, aromanya juga bisa ngusir ulat-ulat di sekitarnya juga bisa. Oke, oh ini juga ada pipa. Ini apa nih Mbak ceritanya nih? Ini buat rambatan ya, ini namanya kacang koro. Oh. Ya buat rambatan. Sebenarnya kita tuh biasanya pakai bambu Mas buat rambatan kayak gini. Cuman dia nggak awet. Cuman ada satu yang kurang Mbak. Ya, Kolam ikan. kolam ikan ya. Oh iya. Aku kemarin mikir, yang lain juga bilang NRS nggak punya kolam ikan ya. Aku dalam hati, wah repot banget aku ngurusin semuanya. Kayaknya nggak dulu deh. Iya. Wah, oke. Iya. Nah, ini kalau ini ruangan apa nih, Mas Mbak? Ini ruangan filter untuk kolam renang. Iya. Oke. Ada lagi nggak ini Mbak Reski? Mungkin sekitaran sini. Inspirasi banget ya kalau misal mau punya kebun sayur depan rumah. Setuju. Anak-anak jadi lebih fun juga ikut. Mereka tuh jadi ikut nanam-nanam gitu. Nggak perlu keluar cari tempat wisata yang ini ya Mbak ya. Benar. Nanam-nanam ya, cukup di rumah udah Iya, bisa ya. aktivitas kami tuh udah banyak banget Mas di rumah tuh. Ya. Kalau udah capek berkebun, udah jam 9-an gitu, udah terik, mereka udah nyemplung ke kolam tuh. Habis itu nyemplung udah kayak ibaratnya tuh kayak di desa, tapi karena kita nggak punya sungai, jadi ya nyemplungnya langsung Dulunya ke di kolam. Nah, kalau yang area sini masih kosong nih, mau Iya. Masih diapain? kosong, biasanya dipakai untuk manuver. Misal mobilnya kan mau keluar, Oh, oke. manuver itu Manuver bisa aja. tempat parkir. Ya, ini sengaja pakai batu split biar rumputnya nggak tumbuh. Nah, kolam renangnya cukup menarik karena aku lihat kemarin ini bisa dibuka tutup. Ya, bisa. Bisa. Gimana bisa. tuh Mas? Boleh kita praktekin Mas? Oke, saya tes nutup dulu ya. Wih. Nah, Wih canggih banget ini. Kenapa nih Mas dibikin bisa buka dan nutup? nah ini biar anak-anak kalau pas ditinggal itu kolamnya biasanya kita tutup biar dia nggak langsung berenang aja sendiri gitu, nggak ada yang ngawasin. Iya. Oh. Karena masih ada yang kecil yang belum. Ya, belum bisa berenang yang paling kecil. Iya, benar-benar. Takutnya adiknya nggak dijaga gitu kan. Amannya ya mending ditutup aja lah. Pas ditinggal umroh 20 hari, ini kan kita tutup nih. Kita kira tuh pas pulang tuh lumutan. Ternyata enggak? Lumutan. Ternyata enggak. Sama sekali. Enggak. Sama sekali Sama enggak. sekali Dan masih enggak. biru seperti ini belum dibersihkan sih. Iya, masih biru. Ternyata tuh karena cahaya matahari ya, nggak masuk Iya. ke dalam ya. Betul. Oh iya, 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 iya. Jadi kan lumutnya nggak tumbuh gitu. Nah, itu. Tuh teman-teman tips dan triknya. Karena iya sih salah satu resiko kolam renang kan sering banget airnya langsung jadi hijau, lumutan Ya, Iya, gitu. betul. benar. Nambah ini perawatan lagi. Jadi ini low maintenance lah menurut aku. Oke, kuliah juga kemarin ada alatnya untuk ngebersihin kolam juga ya Mas ya? Ada. Yang robot otomatisnya Betul. juga ya? Iya, Pokoknya benar. komplit kalau di rumahnya Mas Nurdin sama Mbak Reski mah. Yang belum itu belum ada tukang nyapu-nyapuin robot nyapuin halaman. Harus bisa ngelewatin batu split soalnya Mbak. Ya. Iya ya. Oke, dan ini kita sampai ke rumahnya berarti? Ya. Iya benar. Nah, rumahnya. Ternyata teman-teman rumahnya berada di ujung sini. Kalau untuk rumahnya emang dibikin satu lantai aja berarti? Ya, betul dibikin satu lantai. Awalnya memang didesain 2 lantai. Oke. Iya. Cuman karena anak-anak masih kecil, takutnya nggak kepake ruangannya. Iya, Oke. benar. Ini aja kita seringnya berkumpul di satu ruangan biasanya. Iya. Jadi kalau dibikin 2 lantai ya udah banyak ruangan yang nggak terpakai. Iya. Oh, dan ini simple aja. Ya. Dari fasadnya warnanya putih semua Iya, gitu. betul. Nasinya ya. Fasadnya putih, minimalis lah. Minimalis. Oke. Ini kalau area rumahnya ini sendiri berarti selebar lahan ya 15 meter berarti? Iya, ya? 15 Iya. meter sama carportnya. Kalau bangunannya sendiri itu cuma 10,5 kali 10. Oke, 10 ke belakang situ. Iya. Oke, tapi juga jadi punya area carport yang cukup luas ya, Mas Mbak ya? Iya. Iya. Ini bisa muat 2 mobil sama beberapa motor lah. Iya. Betul.
Oke. 10 kali motor, Mas. Oh, bisa. Oke, nah ini kita masuk lewat mana nih berarti Mas Mbak? Ya, Lewat depan bisa. Lewat depan ya. Oke. Jadi walaupun punya kebun pangan di sana, ternyata sininya juga masih ada pohon-pohonnya. Iya benar. Ya, Ada kamboja, terus tabebuya, sama ini. ketapang ini ya, ketapang Iya, ketapang varigata kencana. ya. Kencana. Wih, asik banget. Ya. Nah, berarti kita masuk lewat sini. Oh iya, Ya, ayo silakan, masuk Mas. silakan Mas. Kayaknya kita di belakang layar dapat bocoran dari Mbak Reski, ada spot menarik tuh di situ. Iya di sini Oh ya. iya. Gimana ceritanya nih? Ada spot menarik katanya di sini tadi. Mbak Nah, Reski. tuh sama Mas Nurdin di situ tuh. Nah, jadi ini biar kita pas bangun itu bisa langsung lihat kebun, dengar ayam berkokok. Karena biasanya belakang kan- situ kamar iya. utama ya, Mas ya? Betul, ini kamar utama karena biasanya kan orang bikin kebun itu di belakang rumah. Kalau kita di depan. Jadi pas bangun langsung kelihatan gitu. Jadi biar kebunnya selalu bersih karena kelihatan dilewatin. Iya benar. Oh, iya Itu juga satu ya? alasan juga Mas. Oh, iya juga Jadi ya? kalau kebunnya depan, kandang ayamnya di depan, itu kan kayak ekspos tuh. Kalau bau, nanti kalau tamu datang gimana yuk bersih dulu. Oh. Gitu. Jadi emang konsepnya memang biar kalau ada tamu datang kita jadi lebih rajin. Boleh. Iya. Iya sih, kalau ditaruhnya di belakang kan kita jadi seringnya malah lupa ya. Iya lupa malahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya berarti ya, Mas? ya? Iya. Ya, Mas. Nah, ini, halo. Ini nomor berapa nih, Mas, Mbak? Ini terakhir. Oh, ini nomor Anak terakhir, oh, anak ketiga. Nah, ini rumahnya berarti konsepnya seperti apa? Nah, ini open space. Nah, jadi semua ruangan itu ada di ini, menyatu di sini. Jadi ada ruang kerja, ruang keluarga, dapur, sama ruang makan. Oh iya, bener-bener menyatu di Iya sini benar ya. menyatu. Jadi menyatu di satu ruangan. Oke, inspirasinya apa tuh, Mas Mbak? Kenapa memilih untuk open space saja? Ya karena sebenarnya kita ini kan perantau Mas, jadi jarang punya tamu ya kita Ya, ya. betul. Jadi kalau menurut aku ya udahlah bikin yang simpel aja. Jadi nggak ada ruang tamu, nggak ada sekat-sekat sama sekali. Pun kalau ada tamu tuh saya suruh di depan situ atau enggak di belakang Mas. Oh, Iya oke, biar jadi dia nggak masuk di dalam rumah gitu. jadi dia nggak akan masuk ke dalam sini ya. Ya. Ya kadang masuk sih. Kadang tergantung masuk tamunya. tergantung tamunya. Kalaupun kita juga jarang banget ya ada tamu ya. Ya. Jarang banget. Ya. Nah, terus di sini ada ruang kerja. Nah, tadinya ruang kerja ini itu di dalam ruangan. Oke. Desainnya kan, Oke. terus diubah sama dia. Iya. Kenapa diubah, Mi? Jadi sebenarnya tuh ruang kerjanya tuh harusnya di depan sini Mas. Oh, harusnya di sini. Iya harusnya di sini. Nah, ini sekarang difungsikan untuk apa? Jadi berarti? kamar. Oh. Iya, jadi kamar. Saya soalnya tipe orang yang dikit-dikit, Bi, bantuin Bi, goreng ikan Bi gitu. Makanya tuh ditaruhnya di situ ya. Ya, Taruhnya sini, di sini sini. biar kelihatan. Biar kelihatan. Dan memang sering ketika Mbak Reski lagi masak dipanggil-panggil kah? Ya, betul. Iya. Jadi kalau aku lagi di sana, Mas Nurin lagi duduk di sini, Bi, bantuin garu nasinya dong. Ya. Makanya kalau kerja di siang hari itu suka nggak fokus. Akhirnya bisanya kerja di malam hari. Oh, Jadi gitu? sebelum tidur baru bisa kerja. Iya. Oke. Nah, ini kulihat juga yang bagian sini nih terutama. Ini finishingnya berbeda. Ini pakai apa nih, Mas Mbak? Itu cuman pakai HPL. Aha. Nah, pakai HPL. Berarti ada multipleknya dulu ya? Ah, di sini. betul. Ah ya, multipleknya. Oke. Orang itu ngiranya ini tuh marmer ya waktu itu Ya. ya. Cuman wah, marmer mah mahal ya. Mahal banget. Berarti ini ruang untuk bersantainya, Ya. duduk-duduknya. Duduk. Oke, aku boleh nanya nggak, Mas Mbak? Ya. Memang tidak dikasih TV kah di sininya atau gimana? Ya, itu kita nggak pakai TV, Mas. Kalau kita tipe komitmennya nggak pakai TV. Oke. Jadi anak-anak itu kita nggak sediain televisi di sini. Biar lebih berinteraksi gitu ya. Betul. Kalau yang sebelah sininya area untuk Memasak. dapur dan Ya. memasaknya. Ya ini ada kitchen island. Karena aku tuh suka baking Mas, suka baking, bikin roti dan sebagainya. Jadi kalau ngadon tuh sukanya langsung adonannya tuh langsung blek taruh sini terus ngadon. Oh, di atas sini? Ya. Oh, wow, oke. Kalau udah ngadon, udah jadi pizzanya gitu, udah dicetak, kita tinggal ngoven di situ. Itu ovennya Oh, Mas. ini. Ya itu ovennya. Oh, oke. Wah, seru banget. Aku kayaknya ngebayangin kan, terus ngambil bahannya juga ada yang dari depan situ Iya ya, dari Mbak, ya? depan. Langsung ya. dimasak di sini? Dimasak, diolah di sini, ambil sayur apa semua. Jadi anak-anakku itu bisa bantuin dengan cara ya aku di sini, terus anakku ikut bantuin di sini, di sini. Abi goreng, Mas Nurin goreng, aku lagi apa gitu. Jadi di sini tuh kayak ibaratnya kayak
tempat kita tuh gotong royong gitu loh, kerjasama gitu. Ini kayaknya jadi salah satu cara juga ya Mbak ya untuk menghindarkan anak-anak terlalu fokus sama gadget gitu berarti ya. Iya benar. Tuh teman-teman bisa ditiru tuh. Iya, terus tips lainnya biar kita nggak capek cuci piring gitu kan. Anak-anak kita aku ajarin kalau mereka udah selesai makan, dibilas dikit, dibuang sisa makanannya, terus taruh di dishwasher. Nah ini emang kalau aku perhatikan memang berarti kayak tadi kolam renang pun ada remote-nya. Memang ini ya Mas ya Mbak ya, mengaplikasikan teknologi banget ya di rumah ini ya. Iya. Dari yang pintu depan juga udah pakai remote juga gitu ya ngebukanya. Karena bayangkan kalau nggak di remote misalnya, terus hujan-hujan, udah basah pas buka pagar, masuk lagi mobil, terus tutup lagi, wah repot banget. Repot ya. Nah kalau ini berarti area untuk bekerjanya Mas Nurdin. Betul. Nah boleh ceritain nggak Mas, ini setupnya seperti apa? Memang ada satu ini aja ya, satu desk aja ya? Ya, jadi satu desk. Ini dulunya saya pakai 2 monitor ya, cuman karena apa ya, lebih suka misal kita buka dashboard iklan kan, itu lebih bagus kita pakai yang layar lebar misalnya. Jadi kita bisa multitasking lah. Misalnya apa-apa kelihatan semua di satu monitor. Selebar ini jadinya ya. Oke. Berarti semua ngebikin produk digitalnya itu berasal dari sini. Betul. Jadi ngerjainnya di sini. Wish. Nah, teman-teman cek deh di Instagram berarti ya Mas ya? Di Instagramnya Inner Inner House. House. Oke, kalau di sini untuk area buku-bukunya Mas paling berarti. cuma buku-buku ini lah, dikit bukunya. Kayaknya emang fokusnya di sini nih Mas Nurdin nih banyakannya nih. Betul. Oke. Nah, dikasih ini aja ya, kisi-kisi ya di sini ya kayak sekat kecil gitu ya. Iya, sekat kecil. Nah, di sini ada apa nih Mas Nurdin? Nah, ini taman tengah biar pencahayaan itu bisa banyak masuk ke dalam rumah. Oke. Karena memang kalau secara ukuran ini kan walaupun satu lantai tapi cukup luas ya. Betul. Ininya ya. Jadi tetap butuh bukaan lagi sih ya. Yang ini udah gede banget Mas pohonnya nih Mas. Iya, cepet banget besar di sini pohon-pohon. Iya Yang sih. belakang udah ditebang. Oh, oke. Nah, di situ juga ada ruangan kamar. Iya, kamar anak di sana. Itu lebih luas karena anak perempuannya 2, jadi dijadikan 1. Oke, berarti sini kamar anak, di sini kamar utama. kamar utama, Terus sana di kamar sana anak lagi. lagi. Dan teman-teman kita nggak masukin ke kamar tidurnya, Ya. ya karena alasan privacy juga gitu ya dan Mas ya. Berantakan. Oke, nah ini kita lanjut di sebelah sini ada dinding yang dibedakan sama ada satu pintu lagi. Ini ke mana nih berarti? Ya, ini kamar mandi, Mas. Ya, Oke. ini kamar mandi. Terus kenapa aku pasang panel-panel kayak gini? Jadi kita tuh waktu bangun rumah, Mas, banyak banget endorsan yang masuk. Alhamdulillah berarti ya, Mbak? Ya, alhamdulillah. Mulai dari kasur, terus kisi-kisi kayak gini, Ini ya wall kan? panel, Wall akhirnya panel. bingung ini wall panelnya ditaruh di mana. Iya. Ya udah, pasang di sini aja lah. Iya. Jadilah kayak gini, Mas. Oke, Ya. ini boleh kita masuk ke kamar Boleh mandinya? lihat Boleh. kamar mandinya. Silakan, Mbak. Ya. Kamar mandinya tuh ukurannya cuman 1 kali 1,5 meter. Ya, Oke, simpel aja, ada shower untuk mandinya, kloset dan wastafel ya. Ya, seperti dan ini. nuansanya putih-putih sama abu-abu di bawahnya ya. Ya, betul. Oke, dan lagi-lagi juga pakai kaca ternyata ya. Iya, pakai Frosted. kaca. Oke. Nah, kita tinggal satu area lagi berarti ya, Mbak ya. Iya, benar. Ini yang di belakang sini ternyata masih ada taman belakangnya. Ya, jadi di belakang sini itu masih ada taman dan kita tuh bikin tempat duduk kayak gini sebenarnya buat berfungsi kalau misal ada orang mau datang duduk-duduk gitu kan. Tapi pada akhirnya itu sebenarnya nggak kepake, Mas. Ternyata juga tetap aja nggak ada tamu. Oke, tanamannya macam-macam juga ya, Iya, di belakang ya. macam-macam. Jadi- yang di belakang ini juga Mbak Reski juga berarti yang ngurusin. Ini tuh sebenarnya low maintenance kok, Mas, yang ini. Karena kan ada kaktus, Ya. terus bromelia kayak gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu yang- effort. Oke, beda kayaknya effortnya sama yang di depan Yang ya. sayur mayur tuh agak effort Oke. ya. Karena harus dipupuk lah, dikasih apa namanya semprotan pestisida alami. Ya, oke. Dan digunakan untuk area laundry juga ya, karena di Ya. sini kan aku lihat ada jemuran, Ya, mesin jemuran. cucinya di sini. Di sini ada mesin cuci.
Nah, kalau lagi males jemur, ini sebenarnya mesin cucinya itu yang full 100% kering. Oke. Ya, jadi kalau kita lagi males ya udah dibikin settingan yang model langsung kering aja kalau Oh ya, wash selesai. and dry itu ya. Ya. Oke. Jadi bukan yang 2 tabung gitu. Ya, Dua tabung kayak gitu. benar. Nah, ini ada pintu lagi kemana nih, Mbak? Ini gudang, Mas. Oh. Ya, ini cuma dialih fungsikan buat jadi gudang aja sih. Gudang. Tetap wajib ada gudang sih menurut. Iya, buat nyimpen-nyimpen apa aja Iya, ya. buat nyimpen barang-barang yang sebenarnya jarang kepake tapi tetap dibutuhin. Tetap dibutuhin. Ini ada Water Oh, water heater. heater. Iya. Oke. Sama ada satu pintu ke sini lagi. Nah, ya. Jadi di sini connecting langsung ke masjid. Jadi kalau Mas Nurdin mau ke masjid, itu dekat jadinya. Dekat. Oh, tinggal ke sini. Iya. Terus ke belakang. Terus belok ke sana itu Iya. masjidnya. Ini ada di belakang. Oh, jadi tetap dibuatin akses juga ya ke Iya, belakang. tetap ada pintu. Pintu di belakang. Tadi di belakang layar juga sempat cerita Mbak Reski tadinya situ ini ya Mbak, apa rumput-rumput liar gitu ya? Iya, rumput-rumput liar. Jadi kita akhirnya inisiatif ya udah deh kita paving aja dari sana sampai pinggir rumah tetangga. Lumayan jadinya ngongkosin sendiri Iya, berarti. ngongkosin sendiri gitu. Nah, kalau yang sini kemana nih Mbak? Satu lagi nih Mbak. Ya, Ini nyambung ke depan ya? ya nyambung ke depan. Kalau ini nyambung ke depan. Oh, Nah, oke ke ini. area carportnya di sini. Iya, benar. Ini ku lihat-lihat juga kayaknya kendaraannya elektrik semua yang dipakai nih Mas Ah, Nurdin. iya. Betul. biar nggak ke SPBU lagi. Kadang malas ngantri kan. Ya. Udah, kalau di rumah kan tinggal colok aja. Aha, Ini ngecasnya di rumah. Jadi ada colokannya di sana. udah siapin ya. Tempat charging colokannya di point-nya. sana. Dan uniknya lagi, karena kitanya itu kan tinggal di perkampungan, Mas. Aha. Daya listriknya itu kita nggak bisa tarik langsung dari saklar yang ada di rumah. Jadi kita bikin 2 saklar. Oke. Saklar, Oh meteran ya, listrik. sorry. Kita pakai 2 meteran listrik. Oke. Nah, kebetulan kemarin itu di sini tuh listriknya nggak stabil di kampung Iya. sini. Oke. Akhirnya kita hubungi PLN, dikirimlah 2 tiang listrik. Oh iya. Ya, langsung dikirim, alhamdulillah free. Wih. Tapi ternyata kepake cuma 1. Bilang, wah Pak ini 1 aja, kebanyakan kalau 2. Iyalah. Nah, itu tiang listriknya khusus untuk masang ini, untuk mobil ini, chargernya. Itu tiang listriknya Mas di depan sana. Oh. Nah, itu. Oh itu. Iya, itu khusus nyambung ke sini ya. Udah ada yang pakai belum selain kita? Nggak ada, jadi free part. Free. Free, benar-benar free. Iya. Oke. Boleh kita masuk lagi ke dalam? Boleh. Boleh. Oke, sekarang kita udah duduk bareng nih, Iya. Mbak Reski, Mas Nurdin. Nah, ini aku mau menanyakan, biasanya yang ditunggu-tunggu juga tuh budget nih. Tapi Iya. sebelum ke budget, berarti ceritanya itu sebelum tinggal di sini, itu di mana dulu nih, Mas Nurdin, Mbak Reski? Jadi dulu itu kita sudah beli rumah jadi, yang langsung jadi kan, Oke. dari developer. Hmm. Nah, kemudian karena kita punya dream mau punya rumah dengan halaman yang luas, ya udah akhirnya kita rumah yang sebelumnya itu kita jual buat bangun rumah yang di sini. Iya. Oh, oke, tapi berarti nyari tanahnya dulu ya waktu itu ya? Iya. Jadi dulu beli tanahnya pas Covid, alhamdulillah dapat harga yang sangat murah dan bisa dicicil 18 bulan. Oh wow. Tapi 18 bulan itu kita udah kejar-kejaran juga ya. Ya, udah inilah jualan apa ya? Jualannya udah jualan apa ya? kenceng-kenceng banget itu Mas. Oh. Soalnya kan harganya itu kan kita dikasihnya 1,5 juta per meter. Mhm. Karena luasnya 961, nilainya jadinya 1,4 miliar ya. Ya. Nah, jadi kita harus DP waktu itu tuh berapa? 500 500 juta. Oke, dan Sisanya sisanya Cicil 18 bulan. 1 miliarnya harus dicicil 18 bulan. Nekat, Mas. tapi alhamdulillah berarti udah Covid 2020 ya. Iya. Iya. Jadi sekarang udah lunas. Lunas, 18 Wow, bulan ya. tuh lunas gitu. Wah. Jadi lunas sebelum kita bangun rumahnya. Oh, oke. Iya. Berarti pas itu masih tinggal dulu di Iya, mana? dulu tinggalnya ya 7 menit lah dari sini. Oke. Iya, masih dekat juga. Oke, berarti udah lunas duluan terus baru kemudian memutuskan Nabung lagi. Nabung lagi Nabung dulu. lagi. Iya. Terus? Baru bangun. Iya. Wah, keren. Jadi karena nabungnya juga kayaknya lama nih, kalau nabungnya udah deh jual aja rumah yang ditempatin gitu ya. Kita ngontrak lagi, Mas. Oh gitu? Iya. Oh jadi udah punya rumah, nih ada tanah tapi ngontrak dulu nih ya? Iya. Iya, betul. ngontrak.
Dan itu kita belum ada sama sekali pembelinya Mas, benar-benar ya udah deh ngontrak aja. Dan yang paling power lagi tuh kita benar-benar nekat beli tanah seluas ini gitu kan. Awalnya tuh yang punya tanah ini ragu Mas. Oh gitu. Karena kita kan masih muda ya, ibaratnya waktu itu masih umur berapa Bi? Ini kan sekitar 5 tahun yang lalu Mas kita belinya. Kita masih umur sekitar, aku 25, Mas Nurdin sekitar 28 tahun gitu. Ibaratnya mau beli tanah harga miliaran gitu kan. Kita udah kayak anak-anak datang gitu. Kayak nggak dipercaya ya? Iya gitu kan. Bisa Apalagi nggak? minta Gitu dicicil kan. lagi. Minta dicicil lagi kan. Tapi akhirnya ya alhamdulillah. Ya, Iya. karena Dibolehin. kita meyakinkan, oh ini kita jualan Bu, kita ada Jualan kerjaan online. gini, kita ada pekerjaan online, ya udah akhirnya dipercaya. Dan terus setelah habis itu bangun rumahnya dulu. Ya, bangun rumahnya rumah. dulu. Oke, berarti budget tanah tadi 1,4-an ya berarti Iya, ya? Ya, 1,4 M. Oke, dan tidak pakai ke bank berarti ya? Enggak pakai uang bank juga. Keren-keren, bangunnya juga enggak ya berarti? Enggak, ya? karena kan hasil jual rumah Mas. Oh ya, dia. Jual rumahnya itu 650 juta waktu itu. Oke, dan ini biaya bangunnya untuk rumahnya toh? Nah, kalau dulu itu RAB-nya 650, tepat sama harga jual rumah. Oke. Iya. Karena dulunya pas dibikin arsitek, wah ini budgetnya 800 nih. Ya Yang udah, dua ini lantai. diubah dulu lah, dibikin 1 lantai aja, biar pas sama budgetnya. Iya. Nah akhirnya ternyata RAB-nya 650. Alhamdulillah setelah proses pembangunan ternyata cuma habis 550. Oh, iya. Karena ada beberapa yang bisa dilakukan penghematan. Itu di tahun berapa berarti? 2000. Bangunnya 2022 ya? 2020. Iya. 2022 November. 2022. Dan berproses membangun area depannya berarti ya? Iya, kalau bangunan rumahnya aja itu selesainya 3 bulan, Mas. Oh cepet ya berarti ya? Iya. 4 bulan. 4 bulan. 3 sampai Iya, 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, sisanya kita nyicil bikin pagar keliling, luas panjangnya kalau nggak salah sekitar 100-an ya totalnya ya, 100 meteran. Oh di ini perimeter keliling nih ya? Oke. Itu bikin pagar keliling aja 50 juta. Mas. Iya, karena areanya kan luas ya. Iya, jadi benar-benar nyicil gitu kan. Ya, habis itu baru nyicil kebun-kebunnya, Ya, terakhir kebun-kebun. nyicil bikin kolamnya. Nah, kolamnya juga lumayan kayaknya kemarin ya. Kolamnya 230 juta. 230 juta ya. Itu udah termasuk sama yang bisa nutupnya itu ya? Belum, penutupnya doang 60 juta. Mas. Oke, oke. Ngomongnya udah kayak mau beli kacang goreng ya Mas, ini 60. Iya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah komplit berarti ya. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah udah komplit. Rencana mau diapain lagi rumahnya? Kalau dia apa Bi? Enggak. Ya jadi kalau dari aku sendiri sih udah nggak ada tambah-tambahan lagi sih Mas. Ini udah cukup sih menurut aku. Sebenarnya kemarin itu setahun yang lalu tuh aku lagi hobi banget nge-gym gitu. Jadi nge-gymnya pun pakai alat seadanya. Kemarin tuh udah sempet ditawarin sama arsitek. Mau bikin tambah ruangan nggak? Karena ini tuh semi-semi bisa tumbuh gitu loh Mas. Ada beberapa area yang itu dark gitu atasnya. Jadi bisa Dua ditingkatin. lantai, ya. Iya. Cuman aku bilang wah kayaknya belum dulu aja. Iya ya, wah seru banget, seru banget. Wah dari depan sampai masuk ke dalam ternyata ceritanya banyak sekali. Ada lagi mungkin? Aku sedikit cerita lagi dong, Apa aku tuh? lupa. Jadi kalau waktu sebelum tinggal di NR House itu karena aku tinggalnya di rumah sebelumnya, itu kan aku jualannya produk fisik Mas. Oke. Ya baju fashion Oke. gitu. Jadi kita harus ngontrak rumah kan buat produk-produk kita gitu. Barangnya. Nah setelah kita jalanin produk digital 1 tahun ya, udah 1 tahun ini, akhirnya karena produk fashion itu lagi turun, jadi kita postnya di produk digital. Jadi kita udah nggak ibaratnya tuh mikir stok-stok barang gitu kan, produk digital itu. Makanya dari rumah pun kita tetap berbisnis sebenarnya, tapi produk digital gitu. Tuh teman-teman, menarik. Dan itulah yang ya alhamdulillah ya jadi merealisasikan ini semua juga ya berarti ya Mas Maya. Iya betul. Oke. Cukup? Cukup. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel kita Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, dan TikTok Wicak Miftah. Dadah. Halo, perkenalkan saya Terus. Gak apa-apa, Ya Kiprol langsung. Oke. Halo, perkenalkan
Ada maling ayam. Maling ayam.